20 penjahat jalanan di Lampung Utara ditangkap selama Desember 2022. Mereka terlibat kejahatan pencurian motor, begal motor, pencurian rumah kosong dan toko, penjamretan dan perjudian. Kapolres Lampung Utara AKBP Kurniawan Ismail pada Senin siang mengatakan kasus pencurian dan pembegalan motor sepanjang 2022 menurun dibanding setahun sebelumnya. Pada tahun 2022, Polres Lampung Utara menangani 296 kasus pencurian dan baru 77 kasus yang terungkap. Khusus kasus pencurian motor baru sebagian kecil saja yang terungkap. Dari 47 kasus, baru 6 kasus yang terungkap. Dan 37 kasus pembegalan motor, baru 22 kasus yang terungkap. Kasus yang belum terungkap jadi pekerjaan rumah Polres Lampung Utara di tahun ini. Untuk kasus curat, ya, terjadi peningkatan yang signifikan juga, naik sebanyak 83%. Tentunya ini perlu dilakukan kajian, perlu dilakukan analisa karena memang bisa jadi dipengaruhi dari situasi pandemi yang sudah mulai mereda, ya. Kemudian mungkin dikaitkan dengan aspek ekonomi, sosial yang juga berpengaruh terhadap terjadinya satu angka kriminalitas. Polisi mengajak warga memberantas kejahatan jalanan. Warga diminta tidak takut melapor kejahatan di lingkungannya ke Polres Lampung Utara. Identitas pelapor kejahatan dirahasiakan. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Proses peradilan yang dilakukan. Geng motor yang kerap berulah brutal di Bandar Lampung meresahkan warga. Ini terbukti dari aksi sejumlah warga yang mendukung aparat memberantas geng motor. Di antaranya warga Kelurahan Kangkung, Kecamatan Teluk Betung Selatan. Senin siang, warga dan pamong kelurahan memasang spanduk meminta tentara dan polisi memberantas geng motor. Ulah geng motor di Bandar Lampung selama ini menakutkan warga yang akan beraktivitas di luar rumah pada malam hari. Mudah-mudahan dengan adanya kita bersatu, insya Allah mudah-mudahan geng motor tidak ada lagi di wilayah kami. Tapi kita merasa resah bagaimana, Pak? Ya, masyarakat di sini memang sudah merasa resah karena sering masuk geng motor. Nah, mudah-mudahan kami sepakat warga dengan aparat TNI dan Polri siap menuntas geng motor. Tentara dan polisi meningkatkan sosialisasi pencegahan geng motor. Mereka memasang stiker di rumah-rumah yang bertuliskan menolak keberadaan geng motor. Tentara dan polisi juga mengimbau warga supaya mengawasi pergaulan putra-putrinya, terlebih saat mereka keluar malam. Remaja untuk maraknya geng motor di wilayah Bandar Lampung. Jadi kami berupaya memasang stiker, memasang banner untuk menghimbau masyarakat. Dan ada antusias pun dari masyarakat muda-mudinya yang menandatangani kesepakatan atas mendukung TNI Polri dan aparat pemerintah dalam memberantas geng motor di wilayah. Geng motor di Bandar Lampung kerap berulah brutal. Sebelum Hari Raya Natal lalu, seorang warga terluka di kepala dan salah satu jarinya putus akibat dianiaya geng motor menggunakan senjata tajam. Kemudian pada malam tahun baru, belasan remaja anggota geng motor ditangkap polisi saat akan tawuran dengan kelompok geng motor lain. Anggota geng motor itu kerap arogan mengumbar senjata tajam sambil mengendarai motor keliling kota. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Arus balik H+1 tahun baru di Pelabuhan Bakauheni, Lampung Selatan didominasi calon penumpang pejalan kaki. Sejak Senin pagi, jumlah penumpang kapal Roro dari Sumatera ke Jawa meningkat drastis. Para pemudik yang kembali pada hari Senin umumnya adalah pekerja perusahaan swasta di Serang, Tangerang, dan Jakarta. Mereka memilih kembali di terakhir hari libur kerjanya untuk menghindari kepadatan dan antre selama di perjalanan. Berhubung liburnya sampai hari Senin di perusahaan, jadinya mending sekarang. Kalau sekarang kemarin kan tahun baru ya, jadi kumpul sama keluarga. Oh, berarti kita ngabisin masa libur nih ya? Iya. Ini rencana dari mana mau kemana? Dari Kalianda mau ke Serang. Kan sekarang terakhir libur, jadi besok kan kerja, makanya hari ini kita ya pulang. Oh, hari ini pulang kerja ya. Emang kita kerja di mana? E-commerce.
Oh, di Komas di Jakarta ya? Enggak, di sini di Serang. Oh, di Serang. PT Nikomas Gemilang. Kita dapat libur ini berapa hari? 5 hari. 5 hari. Oh, berarti dari Natal nyampe sekarang? Dari tanggal 29. Oh, dari tanggal 29. Iya. Berdasarkan data ASDP Bakauheni, jumlah pemudik arus balik pada hari Senin lebih dari 3.000 orang. Jumlah ini meningkat dibanding pada hari Minggu yang bertepatan dengan libur tahun baru lalu, sekitar 1.200 orang. Sekitar 5.000 pemudik Natal dan Tahun Baru asal Jawa masih berada di Sumatera. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Pantauan arus balik di gerbang tol Kota Baru, Lampung Selatan Senin siang ramai lancar. Tidak ada antrian panjang kendaraan menuju dan keluar jalan tol. Kepala Pos Pengamanan di gerbang tol Kota Baru, Ibda Al-Azhar, mengatakan arus lalu lintas selama arus balik libur Natal dan Tahun Baru ramai lancar. Tidak ada kepadatan kendaraan hingga antrian panjang di jalur keluar dan masuk Kota Bandar Lampung melalui gerbang tol Kota Baru. Ini diperkirakan karena jadwal masuk sekolah dan kerja perusahaan swasta tidak bersamaan. Baik dari nyeberang, dari Bakauheni ataupun landai-landai saja Pak. Tidak ada peningkatan, ataupun kalau ada peningkatan mungkin hanya sekitar 5%. Anak sekolah kerja itu nggak sama Pak. Di Sumatera sama Jawa itu lain. Ada yang tanggal 2, ada tanggal 9. Cuman kurasa mungkin ada. Cuman kira prediksi kita nggak tahu. Mungkin hari Kamis atau hari Jumat baru. Puncak arus balik libur Natal dan Tahun Baru 2023 di Lampung diperkirakan terjadi hari Senin kemarin. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.